Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfikair. Saya dari kelas B1 Keperawatan dengan NIM P20 210 49. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan mengenai pemeriksaan fisik neonatus. Baik, sebelum lanjut ke prakteknya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pemeriksaan fisik neonatus. Pemeriksaan fisik neonatus adalah pemeriksaan yang dilakukan pada bayi baru lahir, yaitu pada usia 0 sampai 28 hari. Yang dimana pada pemeriksaan ini dilakukan mulai dari kepala hingga kaki. Dan untuk tujuan dari pemeriksaan fisik neonatus yaitu untuk mengetahui tingkat kesehatan bayi dan untuk mendeteksi apakah adanya kelainan pada bayi. Dan untuk kelainan bawaan pada bayi baru lahir yaitu Down syndrome, disprung, hipospadia, dan atresia ani. Permisi Bu. Perkenalkan, nama saya Dika. Saya adalah perawat yang bertugas pada hari ini. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada anak ibu. Di mana pemeriksaan fisik ini untuk mengetahui tingkat kesehatan anak ibu dan apakah ada kelainan pada anak ibu. Apakah ibu bersedia? Iya, bersedia. Baik, terima kasih Bu. Sebelum saya melakukan tindakan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, selanjutnya saya akan mengukur tanda-tanda vital, yang dimana suhu normal itu yaitu 36,5 derajat Celcius sampai dengan 37,5 derajat Celcius. Dan untuk nadinya 120 sampai 160 kali per menit, dan untuk ER-nya atau respirasinya 30 sampai 60 kali per menit. Baik, selanjutnya saya akan mengukur antropometri. Yang pertama itu menimbang berat badan bayi. Kemudian yang kedua, mengukur panjang badan bayi. Kemudian yang ketiga itu mengukur lingkar kepala bayi. Kemudian yang keempat yaitu mengukur lingkar dada bayi. Kemudian yang kelima yaitu mengukur lingkar abdomen. Kemudian yang keenam yaitu mengukur lingkar lengan atas pada bayi. Selanjutnya pada pemeriksaan fisik, yang pertama pemeriksaan kepala. Kita melihat bentuk kepala, kebersihan kulit kepala, rambut, dan warna rambut. Kemudian pada palpasi, kita palpasi pada ubun-ubun kecil apakah dia berdetak. Kemudian pada sutura kita memeriksa apakah dia merapat, mengumpuk, atau menjauh. Dan kemudian pada ubun-ubun besar, kemudian kita periksa juga apakah ada benjolan atau luka. Baik, selanjutnya kita ke tindakannya. Baik, yang kedua kita melihat kebersihan mata, kesimetrisan kedua mata, warna skera, warna konjungtiva, jarak antara mata dan alis dan mata. Terus kita kaji refleks kornea, di mana kita dekatkan satu objek kornea, apakah refleks mata akan berkedip. Terus yang ketiga kita kaji refleks cahaya, jika diberi cahaya dan tidak diberikan, mata akan refleks berkedip. Baik, untuk tindakannya. Baik, yang ketiga itu pemeriksaan telinga. Kita melihat kebersihan kedua lubang telinga dan kesimetrisan atau kejajaran telinga dengan garis mata.
Terus yang kedua, kita palpasi apakah ada nyeri. Apabila ada nyeri, bayangkan refleks menangis. Terus yang ketiga, kita mengkaji refleks moro jika didengarkan bunyi keras dengan baik secara tiba-tiba aduktif. Baik, untuk tindakannya, baik, yang keempat yaitu pemeriksaan hidung. Kita melihat apakah kebersihan hidung sudah bersih, terus tulang hidung, kemudian kesimetrisan lubang hidung dan adanya septum nasal. Yang kedua, kita kaji hembusan napas dengan punggung tangan atau dengan gerakan napas. Dan juga kita melihat apakah ada cairan ataupun edema pada hidung. Baik, untuk tindakannya, kemudian yang kelima yaitu pemeriksaan mulut dan tenggorokan. Yang pertama, kita melihat kebersihan mulut, keutuhan bibir, dan kelainan bibir. Terus palpasi, periksa palatum apakah ada celah. Kemudian kita kaji routing refleksnya, sentuh pipi sepanjang sisi mulut. Bayi akan merespon dengan cara kepala akan mengikuti arah stimulasi. Terus kita kaji suping refleks, yang dimana kita sentuh bibir bayi akan merespon dengan cara menghisap kuat. Kemudian yang terakhir, kita kaji extrusion refleks, yang dimana kita sentuh lidah dengan jari, maka bayi akan mendorong lidah keluar. Baik, untuk tindakannya, baik, yang keenam yaitu kita melihat apakah ada pembesaran pada kelenjar limfe. Terus kita kaji tonic neck refleks, yang dimana ketika bayi diangkat atau digendong, bayi akan ikut mengangkat kepalanya. Baik, untuk tindakannya, baik, yang ketujuh yaitu pemeriksaan dada, yang dimana pemeriksaan dada ini terdiri atas IPA, yaitu inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Yang pertama, inspeksi, yang dimana kita melihat bentuk dada satu persatu, yang dimana lebar diameter depan dan samping itu sama. Terus kita melihat apakah dia simetris atau tidak, di bawah kuping susu apakah ada ictus cordi. Terus kita palpasi, yang dimana pergerakan dinding dada itu simetris atau tidak, dengan cara meletakkan kedua ibu jari berada pada garis tengah sepanjang pinggir lidah bagian bawah paru. Terus perkusi, kita perkusi setiap sisi dada, diperkusi dengan urutan sesuai untuk membandingkan bunyinya. Untuk mengetahui batas jantung dan paru, dilakukan dari atas ke bawah, dari tengah ke samping. Kemudian yang terakhir yaitu auskultasi, untuk mendengarkan bunyi napas dan jantung. Apakah ada bunyi napas tambahan, yaitu ronki dan bising. Kemudian kita AST dan PST. Untuk tindakannya, baik, yang ke-8 yaitu pemeriksaan abdomen, di mana pemeriksaan abdomen ini terdiri atas IPA, di mana itu inspeksi, palpasi, auskultasi, dan perkusi. Yang pertama, inspeksi. Kita melihat bentuk perut, kulit spider nevi, tali pusat bersih atau tidak, dan apakah ada infeksi. Yang kedua, kita inspeksi apakah ada benjolan dan pembesaran hati. Diperhatikan pada inspirasi diafragma. 4 kuadran perut, yang dimana itu yang pertama kuadran kanan atas atau right upper quadrant, yaitu Q. Terus yang kedua kuadran kanan bawah atau right lower quadrant, disingkat dengan RLQ. Terus yang ketiga kuadran kiri atas, yaitu left upper quadrant atau disingkat dengan LUQ. Yang keempat kuadran kiri bawah, kuadran kiri bawah atau left lower quadrant, disingkat dengan LLQ. Dan garis tengah atau midline yang terdiri atas epigastrik, periumbilikal, dan suprapubik. Terus kita auskultasi, yang dimana itu bising
bising usus normal yaitu 8 sampai 12 kali. Kemudian perkusi, kita perkusi 9 regio perut, ini mana terdiri atas hipokondria kanan, epigastrik, hipokondria kiri, lumbal kanan, umbilikal, lumbal kiri, ilium kanan, hipogastrum dan ilium kiri. Untuk tindakannya, baik yang ke-9 yaitu pemeriksaan genitalia, di mana kita melihat kebersihan genitalia. Jika laki-laki, kaji apakah testis sudah turun, kaji letak uretra, apakah di hidung penis atau belum, hipospadia atau epispadia. Jika perempuan, inspeksi labia major dan labia minora. Baik untuk tindakannya, kemudian yang ke-10 yaitu pemeriksaan tulang belakang. Kita melihat apakah ada kelainan pada tulang belakang. Kemudian kita palpasi apakah tulang belakang itu berada di satu garis lurus. Baik untuk tindakannya, baik yang ke-11 yaitu pemeriksaan anus. Kita melihat apakah dia memiliki lubang anus atau tidak. Kita kaji dan memasukkan ujung jari kelingking pada anus. Baik untuk tindakannya, baik yang ke-12 yaitu pemeriksaan ekstremitas, yang dimana kita melihat lengan dan kaki sejajar atau tidak. Periksa jari lengan dan kaki apakah semua ada. Terus kita melihat kekuatan otot. Kemudian selanjutnya kita kaji refleks gerak atau menggenggam. Apabila telapak tangan dan kaki disentuh, maka bayi akan memberikan reaksi fleksi atau menggenggam. Kemudian selanjutnya kita kaji refleks Babinski. Ketika telapak kaki bayi dielus atau dibelai, maka telapak kaki akan melebar. Terus yang terakhir kita kaji refleks tipping. Jika tumit bayi disentuhkan pada bagian yang rata, bayi akan terstimulasi untuk berjalan dengan menempatkan satu kakinya di depan kaki yang lain. Baik untuk tindakannya, baik selanjutnya kita pasang baju bayi, popok bayi dan bedong bayi. Baik untuk tindakannya,
Baik, untuk selanjutnya kita membereskan alat. Baik Bu, tadi saya telah melakukan pemeriksaan fisik pada bayi Ibu. Untuk kesehatan pada bayi Ibu itu normal dan tidak ada kelainan pada bayi Ibu. Ya Bu, sama-sama.